Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang analisis regresi ya. Nah, apa itu analisis regresi? Analisis regresi itu adalah sebuah analisis untuk mengetahui mengetahui seberapa besar variabel y dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel x ya, diprediksi atau dijelaskan oleh variabel x. Itu regresi. Bedanya sama korelasi apa? Kalau korelasi itu adalah hubungan. Seberapa pola hubungannya, ya. Seberapa pola hubungannya. Seberapa subjek semakin tinggi x, sejauh mana semakin tinggi y, gitu ya. Semakin rendah x, sejauh mana semakin rendah y, itu kalau korelasi ya. Sehingga korelasi bisa bolak-balik ya. Sejauh mana y berhubungan dengan X itu juga bisa berbolak-balik. Namun berbeda dengan regresi ya. Regresi tidak bisa dimaknai sebagai hubungan yang reciprocal. Tidak bisa, karena dia hubungan searah. Artinya sejauh mana variabel Y dipengaruhi oleh variabel X. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua macam regresi. Yang pertama adalah simple regression ya, regresi sederhana, regresi hanya dua variabel, satu variabel independen dan satu variabel dependent. Dan yang kedua saya akan jelaskan multiple regression atau satu variabel dependent dan banyak variabel independen. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau banyak variabel dependent dengan satu variabel independen misalnya ya. Nah, itu tidak bisa di analisis regresi, itu bisanya pakai structural equation model ya, pakai SEM. Tidak bisa pakai analisis regresi. Regresi hanya bisa satu satu dependent variable. Karena itulah regresi adalah bagaimana variabel dependent dijelaskan oleh variabel independent. Itu prinsip daripada analisis regresi. Ya, sejauh mana variabel dependent y dijelaskan oleh variabel independent x. X-nya bisa x1, x2, x3 dan sebagainya. X-nya bisa banyak. Variabel independentnya bisa banyak. Oke, di sini ada banyak variabel. Kita akan fokus saja ke di sini macam-macam variabel. Di sini saya mau membuat happiness ya, sebagai variabel dependent ya, happinessnya sebagai variabel dependent, sebagai variabel yang dipengaruhi, dan ada beberapa variabel independent. Kita akan coba pertama adalah kita akan coba yang disebut dengan simple regression ya, regresi sederhana, yaitu hanya hubungan dua variabel saja. Caranya analyze, kemudian regression. Ya, regresi ini saya ada di video sebelumnya bahwasanya regresi membutuhkan uji asumsi ya. Uji asumsi artinya harus normal, linear dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, itu perlu diketahui karena regresi termasuk parametrik ya, bukan parametrik ya. Parametrik analisis yang sifatnya parametrik. Artinya kalau parametrik terutama datanya itu harus rasio, interval atau rasio lah, minimal interval. Ordinal tidak bisa menggunakan regresi, harus interval atau rasio. Oke. Minimal seperti itu ya. Baru terpenting lagi adalah hasil uji asumsinya juga penting. Tapi yang paling penting adalah jenis datanya ini. Datanya harus interval atau rasio. Ini semua datanya interval ya, interval semua. Gender ini kan nominal, tidak bisa pakai regresi. Usia ini usia apa nih, ordinal ya, ranking kan. Ya, tidak bisa pakai regresi. Tapi kalau ini skor seperti ini, T-scores ya, ini saya berubah menjadi T-scores. Itu ada di tutorial sebelumnya cara mencari T-scores. Ini adalah data interval. Ini bisa digunakan untuk Bisa digunakan untuk melakukan analisis regresi atau analisis sifatnya parametrik. Oke, kita coba ya, regression linear caranya. Kemudian kita masukkan independennya ke blok ini, ke kolom ini, dan dependent ke atas. Kita masukkan dulu yang dependentnya. Kita mau masukkan happiness. Nah, kita mau happiness dijelaskan oleh apa? Happiness, misalkan kita katakan happiness itu dipengaruhi oleh helping
Semakin orang menolong, semakin orang bahagia. Sejauh mana helping, menolong ini bisa menjelaskan tentang kebahagiaan. Artinya dalam kata lain bisa memprediksi kebahagiaan, atau dalam kata lain bisa mempengaruhi, dalam tanda kutip mempengaruhi kebahagiaan. Nah, ini yang tidak bisa dianalisis korelasi. Kita coba, oke, muncul output. Kita perbesar. Kita tunggu ya, paling habis lebaran haji nih baru selesai. Oh, nggak cepat ternyata ya. Oke, kita lihat di sini ada muncul output. Pertama adalah model summary ya. Model summary di sini ada R, di sini ada R squares. Nah, di sini ada R squares. Kemudian kita lihat lagi di sini, ya di sini. Nah, sebenarnya output mana yang harus kita baca? Oke, saya akan menjelaskan dulu tentang prinsip regresi yang tadi, bahwa regresi adalah sejauh mana suatu variabel itu menjelaskan variabel yang lain, bukan berhubungan dengan variabel yang lain. Nah, kalau hubungan biasanya simbolnya adalah R. Ya, R ini adalah hubungan, ini adalah correlation. Ya, ini adalah analisis korelasi R ini. R square cuma R dikuadratkan. 0,075 dikuadratkan semakin kecil ya. Angka 0, itu biasa dikuadratkan justru semakin kecil. Nah, kalau R ini kan koefisien korelasi, R square juga koefisien korelasi. Artinya ini sebenarnya salah satu output daripada SPSS, namun yang dimaksud dengan analisis regresi sebenarnya bukan ke sini arahnya. Kalau yang dimaksud adalah sejauh mana variabel dependent menjelaskan variabel independent, atau memprediksi variabel independent memprediksi variabel dependent. Nah, mana output yang harus kita baca? Nah, kalau korelasi disimbolkan dengan R, ya R ini adalah korelasi, simbol korelasi. Kalau regresi disimbolkan dengan, biasanya disimbolkan dengan beta. Jadi ini orang Ambon yang nemuin beta ya, beta temukan hasil antara helping dan happiness sebesar 0,075 beta ya. Simbolnya beta ya, seperti ini ya. Buka pain dulu, pain. Kalau buka pain tuh selalu menderita ya, pain ya, rasa sakit, jadi pain. Tapi pain yang dimaksud bukan itu ya. Nah, kita tunggu ya. Nah, beta biasa disimbolkan dengan gambar seperti ini. Saya pakai ini aja yang biar tebal. Beta. Nah, bisa simbol seperti ini. Nah, beta ya. Seperti ini, simbol beta. Bukan BT ya, beta. Simbol beta. Nah, simbolnya ya. Jadi kalau menulis laporan bisa menggunakan simbol beta untuk analisis regresi, dan kita ambil dari sini hasilnya beta ya, standardized coefficient. Nah, ya nih standardized coefficient beta. Lihat dari sini, ini adalah angka yang sudah distandardiskan, koefisien yang sudah distandarisasi. Kalau ini yang beta yang ini sudah ini belum distandarisasi. Ini sudah distandarisasi dan errornya lebih lebih bersih daripada error lah, kira-kira gitulah ya, yang beta yang ini. Oke, kita lihat hasilnya. Apakah helping bisa memprediksi happiness? Apakah seorang yang menolong selalu bahagia, atau tingginya menolong seseorang bisa menjelaskan kebahagiaan seseorang, rendahnya menolong menjelaskan rendahnya kebahagiaan? Kita lihat hasilnya adalah 0,075. Dari betanya itu sangat kecil. Beta itu sama dengan korelasi berkisar dari 0 sampai 1 ya. Oh tidak, kadang-kadang lebih dari 1 ya beta. Tapi itu yang disebut, ada istilahnya Haywood effect. Kalau nggak salah, Haywood effect itu adalah suatu beta ketika lebih dari 1 itu memungkinkan ya. Tapi biasanya beta itu berkisar dari 0 sampai 1. Ya, semakin mendekati 1 semakin kuat hubungannya. 0,075 sangat dekat dengan 0, sangat lemah pengaruhnya, tingkat prediksinya, kemampuan dia menjelaskan variabel independen sangat lemah. Nah, biasanya kalau lemah signifikansinya akan ditolak atau di atas 0,05. Nah, ini yang dimaksud dengan
analisis regresi yang sifatnya satu variabel ya, satu variabel dependent. Jadi ini hasilnya adalah betanya 0,075 dan jawabannya ditolak gitu ya. Ya, ditolak. Signifikansinya tidak signifikan atau tidak ada prediksi, tidak ada pengaruh dalam tanda kutip. Sekarang kita akan coba multiple regression atau regresi dengan banyak variabel dependent. Nah, ini ada BBB banyak, kita close ya, kita close saja. Saya mau banyak variabel independennya. Saya mau happiness ini dipengaruhi oleh apa? Oleh ini feeling behavior ini adalah aspeknya ya. Aspek belief, feeling, behavior ini aspeknya helping. Nah, banyak para peneliti menggunakan analisis regresi ketika menghubungkan variabel A dan variabel B, A1 atau X dan Y ya. Namun X1, X2, X3, X4-nya adalah aspeknya. Itu bagaimana tuh kalau kayak gitu? Satu variabel sebetulnya, cuma dipecah aspeknya, kemudian dilakukan analisis regresi. Itu hasilnya seperti apa? Apakah direkomendasikan? Kalau menurut saya ya, tidak recommended apabila aspek-aspek yang dimaksud itu aspek-aspek yang saling berhubungan satu sama lain. Ya, aspek-aspek yang hubungannya sangat dekat ya, oblik istilahnya, istilah psikometrinya terlalu oblik, terlalu berhubungan antara aspek itu dengan aspek lain. Karena biasanya kalau regresi yang interkorelasi variabel independennya terlalu tinggi itu jadi problem, jadi masalah ya. Sebaiknya jangan sampai interkorelasi variabel independen terlalu tinggi. Nah, kalau aspek itu kan pasti saling berhubungan satu sama lain, maka dia ada problem di situ, bisa-bisa tuh ya, bisa ada problem. Maka kalau menurut saya pakai aja korelasi biasa, tidak perlu pakai multiple regression kalau mau hubungkan antar aspek saja gitu ya. Nah, kecuali aspek-aspeknya itu tidak oblik, artinya tidak selalu berhubungan satu sama lain. Contoh, ada variabel namanya quality of life. Itu ada physical quality of life, ada bukan physical, physiological ya, quality of life, ada psychological quality of life, ada environmental quality of life, ada social quality of life ya, macam-macam yang menurut saya antar aspek itu tidak selalu berhubungan. Misalkan orang yang psikologisnya baik, apakah pasti lingkungannya baik? Belum tentu juga. Apakah pasti fisiknya baik? Belum tentu juga. Artinya itu variabel yang tidak oblik, tidak terlalu berkaitan satu sama, bukan tidak terlalu berkaitan ya, tidak selalu berkaitan satu sama lain. Nah, itu sangat susah untuk menentukan bagaimana aspek yang saling berkait, yang selalu berkait, dan aspek yang tidak selalu berkait. Gampang aja, kalau saran saya, kalian tinggal lihat manual alat ukurnya, baca jurnalnya, apakah dia melakukan total daripada variabel tersebut. Kalau dia melakukan total daripada variabel tersebut, maka saya yakin, bukan saya yakin ya, biasanya aspek-aspeknya itu saling berkaitan. Namun kalau dia menyarankan untuk memisahkan skor aspek-aspeknya atau dimensi-dimensinya di skor masing-masing, maka saya rasa dia adalah, dalam tanda kutip, adalah variabel yang berbeda atau subvariabel yang berbeda yang tidak selalu berhubungan. Maka dia tidak berani untuk mentotal seluruh variabelnya gitu. Contoh, quality of life tidak ditotal dalam manual aslinya, sekalipun jurnal lain meminta untuk melakukan total skor daripada quality of life, tapi itu ternyata di aslinya tidak diajarkan seperti itu. Juga di skala lain seperti saya pernah baca self regulated learning, itu ada beberapa variabel itu tidak bisa ditotal, itu adalah variabel masing-masing. Oke. Sekarang saya mau coba multiple regression ya. Caranya regression linear sama ini dependent, masukkan dependentnya happiness. Nah, independent kita mau tambahin ya, helping kita tambahin. Saya mau spiritual serenity ya, spiritual serenity. Apa sih spiritual serenity? Spiritual serenity adalah ketenangan spiritual ya. Kalau orang tenang secara spiritual, maka dia akan bahagia. Kita lihat, kita hubungkannya helping dan spiritual serenity, kita gabungkan sebagai independent. Kita lihat, ini namanya multiple regression, bisa 2 variabel, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Jadi tinggal tambahkan saja, tidak ada cara yang berbeda ya. Nanti cara bacanya akan saya jelaskan. Nah, lagi-lagi kita, kalau logika kita adalah korelasional, kita lihat R boleh, karena kita lihat logika korelasional ya.
kita gabungkan keduanya, kalau digabungkan keduanya R-nya adalah 0,419. Jadi besar ya, tadi kan kecil ya. Kayaknya artinya apa kalau segini? Artinya spiritual serenity ini meningkatkan hubungan variabel antara apa tadi? Helping dan happiness. Nah, kita lihat dulu satu persatu. Ya, satu persatu. Helping dan spiritual serenity, mana lebih kuat hubungannya? Nah, kita lihat di sini beta. Di sini dia berubah menjadi minus 0,116. Itu sudah bukan saja berkurang tapi menjadi minus ya. Kok bisa terjadi? Ya bisa saja terjadi. Karena apa? Karena variabel baru di-recognize. Analisis mengenal sebuah variabel baru yang menyebabkan variabel sebelumnya kok jadi negatif. Jadi berarah negatif. Itu sangat memungkinkan. Baik beta yang standardized maupun yang unstandardized, ini hasilnya adalah minus. Namun spiritual serenity 0,4 ini cukup baik ya, cukup tinggi efeknya. 0,4 itu bisa dikatakan moderate effect ya, moderate effect betanya. Dan biasanya kalau di efeknya cukup tinggi seperti ini, signya akan signifikan di bawah 0,05. Kita lihat signifikansinya di bawah 0,05. Sehingga ada pertanyaan, pertanyaannya begini, orang menolong ya, orang menolong sehari-harinya. Tadi analisis pertama, analisis dari sini kelihatan bahwasanya tidak memberikan efek ya. Tapi ketika ada bergabung dengan ketenangan spiritual ya, ketika dia ada di dalamnya juga spiritual serenity, dua variabel ini menjadi efek. Ketika dua variabel itu digabungkan, maka efek tetap ada. Nah, ketika dua variabel digabungkan, lihatnya dari mana? Signifikansinya dari sini. Nah, ini ANOVA ini ya, lihat signifikansinya. Ini ketika dua efek digabungkan jadi satu. Predictorsnya digabungkan antara spiritual serenity dan helping. Ketika digabungkan, maka tetap memberikan efek. Maka bisa disimpulkan, orang menolong silahkan menolong, selama dia ada spiritual serenity, maka dia akan happy ya, akan tetap bahagia seperti itu. Ketika dia tenang secara spiritual dan dia menolong, dia tenang, dia akan merasakan bahagia. Namun jika hanya menolong saja tanpa disertai dengan ketenangan spiritual, maka dia tidak akan bahagia. Jadi menolong harus disertai dengan sisi vertikal. Artinya mungkin bisa jadi ya, maksudnya adalah kalau menolong itu yang ikhlas gitu ya, dan sebagainya. Nah, kalau udah nolong juga ada unsur spiritualnya, ikhlas juga lillahi ta'ala, insya Allah signifikansinya di bawah 0,05. Jadi kalian kalau nolong istiqlas, datang nih, saya tolong ya, saya nyumbang nih, saya ikhlas. Oh, ikhlas apa ya? Iya, biar kenapa? Biar signifikansinya di bawah 0,05. Gitulah kira-kira ya. Oke, inilah tutorial dari analisis regresi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.